Untuk belajar Excel, kita butuh kumpulan data dulu untuk dijadikan sebagai bahan praktek. Itu bisa kalian dapatkan di situs Kaggle. Setelah download data, jangan buka datanya secara manual karena nanti hasilnya kayak begini. Tapi kalian tekan dulu data, terus tekan from text. Terus bukalah file yang telah kalian download. Sebelum mulai ke pembelajarannya sesungguhnya, mari kita identifikasikan dulu hal-hal. Nah, ini kita namakan pane. Artinya kaca. Tapi dalam konteks ini, merupakan satu kotak ini. Untuk seterusnya, kita akan belajar di bawah konteks data analis. Bagi kalian orang awam, sih sebenarnya itu nggak apa-apa juga karena pastinya apa yang dipelajari dan diaplikasikan oleh data analis pastinya sudah jelas bakalan berguna juga bagi orang awam. Kita mulai dari dasar-dasarnya, yaitu fokus kepada cara nge-adjust, cara untuk merapikan lingkungan sekitar. Kalau ada kata atau frasa yang tidak muat, kalian bisa menekan garis ambang antar kolom. Tekan 2 kali. Tapi pastinya bakalan repot untuk secara satu persatu. Jadi cara lainnya adalah kalian tekan dulu segitiga siku-siku. Terus kalian tekan garis ambang antar kolom. Selanjutnya kalau kalian hanya ingin ngestabilo satu kolom aja, tekan Ctrl Space. Kalau kalian ingin ngestabilo satu tabel, tekan Ctrl A. Kalau kalian ingin mengaktifkan filter atau menjadikan satu pane sebagai header kategori, tekan Ctrl Shift L. Kalau kalian ingin menjadikan kumpulan data sesuatu menjadi tabel, tekan Ctrl L. Kalau kalian mau hapus bagian tertentu, jangan tekan backspace, tapi tekan delete. Tapi bagaimana kalau aku ingin menghapus bagian yang tidak geometris, yang misalnya berpola kayak jaring laba-laba, kan kayak ada C2, terus G2, terus A2. Nah, itu rumit. Tapi cara yang bisa kalian pakai adalah find dan replace aja. Di kotak find kalian isi kata atau frasa yang ingin dihapus, terus di replace-nya itu kalian spasi aja. Nah, sudah. Tekan enter. Kehapus deh. Selanjutnya freeze pane. Letaknya itu di view, terus kalian tekan bekukan pane. Pilih untuk barisan pertama. Ini gunanya ketika kalian mau ngecek data, kan bakalan geser ke bawah banyak untuk data yang banyak, tapi bakalan capek juga naik turun untuk lihat, oh ini kategori apa segala macam. Nah, untuk bekukan kategorinya jadi gampang untuk ngecek. Kalau kalian mau tambahkan kolom baru, tekan dulu kanan, baru tekan insert. Itu selalu otomatis menambahkan kolom baru di sisi kiri. Sedangkan untuk jika menambahkan baris baru, itu akan selalu otomatis menambahkan di sisi atas. Mari masuki formula atau rumus sekarang. Konteksnya jika atasan minta informasi dadakan, nah itu namanya kegiatan ad hoc request yang kau lakukan ketika mengerjakan data Excel. Rumus replace dan substitute itu mirip. Perbedaannya adalah replace itu spesifik mengganti angka atau huruf, sedangkan substitusi itu mengganti kata atau frasa atau paket angka. Ketika ngisi rumus, kalian fokus aja ngikuti panduan yang disajikan oleh Excel. Lihat ini. Kalian harus isi alt text, maksudnya lokasi XY-nya apa. Start num maksudnya itu kau mau ubah hurufnya itu mulai dari huruf keberapa. Num chars artinya berapa banyak jumlah huruf yang ingin kau ubah. Pembatas tiap unsur rumus
Bagiku itu titik koma, tapi kadang-kadang Excel minta kalian untuk menulis koma aja. Ikuti aja lah apa yang panduan rumus katakan. Tiap kali mau nulis kata dalam suatu rumus, penting untuk ditutup oleh, dibungkus oleh tanda kutip. Frasa juga penting untuk dibungkus oleh tanda kutip. Selanjutnya, ini adalah rumus menghubungkan sesuatu. Kalau kalian ingin menghitung jumlah huruf atau jumlah angka, pakai rumus ini. Ini fungsinya mungkin untuk verifikasi KTP misalkan. Kan KTP kalau tidak salah ingat digitnya itu 16. Jadi kalau misalkan ada pelanggan isi KTP kurang dari 16 berarti udah jelas salah itu. Kalau kalian ingin mengaplikasikan rumus yang sama kepada anak buah kolom secara otomatis, caranya adalah pindahkan dulu kursornya kalian kepada sudut kanan bawah suatu panel, terus tekan kontrol, ditekan kontrol lama-lama, geser ke bawah, baru lepas. Nah, logika dari rumus ini adalah untuk menjiplak. Kalau kalian ingin jiplak huruf dari sisi kiri, pakai left. Nah, logikanya sama juga untuk rumus right. Nah, kalau rumus mid artinya tengah. Di start 6, kalian isi pengambilan, penjiplakan hurufnya itu bermula dari peringkat keberapa. Terus dari peringkat tersebut berapa huruf yang kau mau ambil, itu kalian isi di num chars. Rumus ini gunanya untuk mengkoreksi data atau memberikan pernyataan lanjutan dari sebuah data. Misalkan dalam skenario pegadaian, di mana untuk barang merek Apple itu ditolak untuk digadai. Nah, di rumusnya, panduan meminta kau untuk mengisi unsur logical test. Tes logikanya adalah jika XY dari merek itu sama dengan Apple, maka value-nya jika true bahwa itu Apple harus menerangkan pernyataan ditolak. Kemudian jika value-nya itu false bahwa itu bukan Apple, maka harus menerangkan diterima. Ini juga berlaku untuk skenario penilaian nilai murid. Atau misalkan penerangan kesehatan baterai. Kalau logika tesnya itu XY-nya punya nilai lebih tinggi daripada 70, maka harus dinyatakan sehat. Kalau di bawah 70 dinyatakan tidak. Untuk IFS itu logikanya sama, tapi untuk plural.
Ini secara tidak langsung bisa menjadi versi terbaik substitusi loh. Jika dimana rumus substitusi itu hanya bisa mengganti satu kata. Rumus IFS bisa mengganti lebih dari satu kata. Bisa mengganti lebih dari satu pain. Jika rumus IFS error, pakailah kalian rumus IF error. Unsur terakhir dari rumus if error, panduan berkata, isilah value-nya jika ini rumus error. Ya, aku tahu ini sungguh meta. Tapi di unsur terakhirnya, yang kau isi adalah kotak pain merek. Kenapa? Karena kalau rumusnya error, kau minta Excel untuk ikuti aja kotak pain dari merek. Karena rumus IFS tidak minta value if false. Sedangkan di mana rumus IF meminta value if false. Karena tidak ada panduan value if false, Excel sedikit kebingungan.